Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nova Elena. Saya dari Fakultas Hukum, kelas D Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tanah wakaf. Yang pertama, pengertian tanah wakaf. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Jambatan tahun 2005, halaman 272. Menurut Budi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. 2 Ibid halaman 345. Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 3 Ibid. Dasar hukum dari perwakafan tanah milik dapat ditemukan di pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, yang menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya disebut PP 28/1977. Pengertian wakaf menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 PP 28/1977 adalah sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, ada unsur-unsur perwakafan tanah. Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik atau hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara. Sedangkan pihak yang mewakafkan tanah miliknya disebut wakaf. Pada umumnya, wakaf adalah seseorang atau beberapa orang pemilik tanah yang telah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Perwakafan tanah milik harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Selain manusia, badan hukum juga dapat melakukan perwakafan tanah milik. Namun, hanya badan hukum tertentu yang menguasai tanah hak milik yang dapat mewakafkan tanah miliknya. Badan hukum yang dimaksud adalah bank pemerintah, lembaga keagamaan, dan badan sosial, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf B, Peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf disebut nazir. Nazir dapat berupa perorangan atau badan hukum. Adapun syarat-syarat seorang nazir adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, sudah dewasa. Yang keempat, sudah sehat jasmania dan rohania. Yang kelima, tidak berada di bawah pengampuan. Yang keenam, bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah yang diwakafkan. Dan yang terakhir, apabila nazir berbentuk hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah ada 2. Yang pertama, badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Nah, yang kedua, mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Selain syarat-syarat tersebut, nazir juga harus didaftarkan dan mendapat pengesahan di kantor urusan agama kecamatan setempat. Yang ketiga, tata cara perwakafan tanah. Wakaf harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya disebut PPAIW. PPAIW kemudian menuangkan ikrar wakaf ke dalam akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
Dalam melaksanakan ikrar wakaf, wakaf harus membawa dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Yang kedua, surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa. Yang ketiga, surat keterangan pendaftaran tanah. Dan yang keempat, izin dari Bupati atau Wali Kota CQ Kepala Subdirektorat Agraria. Selanjutnya, PPAIW atas nama Nazir akan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Wali Kota CQ Kepala Subdirektorat Agraria untuk mendaftar perwakafan tanah milik tersebut. Kemudian Bupati atau Wali Kota CQ Kepala Subdirektorat Agraria akan mencatat perwakafan tanah milik pada buku tanah dan sertifikatnya. Apabila tanah milik yang diwakafkan belum punya sertifikat, maka terlebih dahulu akan dibuatkan sertifikatnya. Nazir kemudian melaporkan selesainya perwakafan ke kantor Departemen Agama. Keempat, perubahan perwakafan tanah. Pada prinsipnya, tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun, perubahan peruntukan atau penggunaan tanah yang milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena yang pertama, tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh wakaf, dan yang kedua untuk kepentingan umum. Perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Agama. Perlu diketahui bahwa tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan utang. Hal ini disebabkan karena sifat dan tujuan wakaf yang tidak dapat dipindah tangankan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668 diubah sebagai berikut. Angka 1. Ketentuan angka 12 pasal 1 diubah dan disisipkan 5 angka di antara angka 12 dan angka 13, yaitu angka 12A, 12B, 12C, 12D, dan 12E, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ayat 2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ayat 3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan akte tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ayat 4. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ayat 5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Ayat 6. Akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Ayat 7. Sertifikat wakaf uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir tentang penyerahan wakaf uang. Ayat 8. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Ayat 9. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Ayat 10.
Bank syariah adalah bank umum syariah, unit uang usaha syariah dari bank umum konvensional, serta bank perkreditan rakyat syariah. Ayat 11, Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ayat 12, Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat kecamatan. Ayat 12A, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi. Ayat 12B, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten atau kota. Ayat 12C, Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, misalnya disebut tim penetapan adalah tim yang dibentuk oleh kepala kantor. Pasal 12D, penilaian pertanahan yang selanjutnya disebut penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pemerintah Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai atau harga objek pengadaan tanah. Ayat 12E, penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. Ayat 13, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Angka 2. Ketentuan pasal 14 dan penjelasan pasal 14 dihapus. Angka 3. Ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 49, angka 1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang, kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI. Angka 2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. B. Harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau C. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Angka 3. Dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 meter persegi. Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis. Angka 4. Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan A. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan B. Nilai manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda wakaf semula. Angka 5. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berdasarkan A. Persetujuan dari BWI Provinsi, B. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan C. Nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda wakaf semula. Angka 4. Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 50. Angka 1. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi tim penetapan. Angka 2. Tim penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan unsur A. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, B. Kantor penanahan kabupaten atau kota, C. Majelis Ulama Indonesia kabupaten atau kota, dan D. Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, E. Nazir, dan F. Kantor Urusan Agama kecamatan. Angka 3. Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan A. Dinilai oleh penilai atau penilai publik, dan B. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Angka 4. Penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A
disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 5, penetapan penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 5, ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 51 ayat 1. Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 4 diperoleh dengan mekanisme A. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri melalui kepala kantor dengan melampirkan 1. Dokumen harta benda wakaf meliputi akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, sertifikasi wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Hasil penilaian harta benda wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh penilai atau penilai publik. Dan 4. Kartu tanda penduduk nazir. B. Kepala kantor membentuk tim penetapan paling lama 5 hari kerja sejak menerima permohonan dari nazir. C. Tim penetapan mengajukan rekomendasi tukar menukar harta benda wakaf paling lama 5 hari kerja sejak penilai atau penilai publik menyerahkan hasil penilaian kepada kepala kantor dan tembusannya kepada tim penetapan. D. Kepala kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf kepada menteri dan kepada BWI paling lama 4 hari kerja. E. BWI memberikan persetujuan kepada menteri paling lama 5 hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf dari kepala kantor. Dan F. Menteri menerbitkan izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf paling lama 15 hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI. Angka 2. Izin tertulis dari kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 5 diperoleh dengan mekanisme A. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah melalui kepala kantor dengan melampirkan 1. Dokumen harta benda wakaf meliputi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf atau sertifikat harta benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. 2. Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Hasil penilaian harta benda wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh penilai atau penilai publik. Dan 4. Kartu tanda penduduk nazir. B. Kepala kantor wilayah membentuk tim penetapan paling lama 5 hari kerja sejak menerima permohonan dari nazir. C. Tim penetapan mengajukan rekomendasi tukar menukar harta benda wakaf paling lama 5 hari kerja sejak penilai atau penilai publik menyerahkan hasil penilaian kepada kepala kantor dan tembusannya kepada tim penetapan. D. Kepala kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf kepada kepala kantor wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 hari kerja. E. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada kepala kantor wilayah paling lama 5 hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf dari kepala kantor. Dan F. Kepala kantor wilayah atas nama menteri menerbitkan izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf paling lama 10 hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi. Angka 6. Di antara pasal 51 dan pasal 52 disisihkan satu pasal, yakni pasal 51. Sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 51A. Angka 1. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama nazir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari menteri atau kepala kantor wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51. Angka 2, setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 3, instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda wakaf telah A. Memperoleh izin tertulis dari menteri atau kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dan B.
menyiapkan tanah dan atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf. Angka 7. Ketentuan pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 52, angka 1. Bantuan pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan menteri. Angka 2. BWI mempertanggungjawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada menteri. Angka 8. Di antara pasal 59 dan pasal 60 disisipkan satu pasal yakni pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 59A, proses tukar menukar harta benda wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, tapi belum mendapat persetujuan dari menteri, pemrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintahan ini. Pasal 2, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018, Presiden Republik Indonesia, tertandatangan Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertandatangan Yasona H. Lauli. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. 2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 4. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. 6. Pejabat membuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat wewenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. 7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. 8. Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri. 9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. Bab 2. Dasar-dasar wakaf. Bagian pertama umum. Pasal 2. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Pasal 3. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Bagian kedua, tujuan dan fungsi wakaf. Pasal 4. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal 5. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Bagian ketiga, unsur wakaf. Pasal 6. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. A. Wakif. B. Nazir. C. Harta benda wakaf. D. Ikrar wakaf. E. Penentukan harta benda wakaf. F. Jangka waktu wakaf. Bagian keempat, wakif. Pasal 7. Wakif meliputi A. Perseorangan. B. Organisasi. C. Badan hukum. Pasal 8. Angka 1. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan. A. Dewasa. B. Berakal sehat. C. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dan D. Pemilik sah harta benda wakaf. 2. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Angka 3.
Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Bagian kelima, nazir. Pasal 9. Nazir meliputi A. Perseorangan, B. Organisasi atau C. Badan hukum. Pasal 10. Angka 1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan A. Warga negara Indonesia, B. Beragama Islam, C. Dewasa, D. Amanah, E. Mampu secara jasmani dan rohani, dan F. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Angka 2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan A. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan B. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Angka 3. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf C hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan A. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan B. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan C. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Pasal 11. Nazir mempunyai tugas A. Melakukan administrasian harta benda wakaf, B. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, C. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, D. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pasal 12. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang sebesarnya tidak melebihi 10%. Pasal 13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 11, nazir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 14. Angka 1. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nazir harus terdaftar dalam pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Angka 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-6. Harta benda wakaf. Pasal 15. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pasal 16. Angka 1. Harta benda wakaf terdiri dari A. Benda tidak bergerak, dan B. Benda bergerak. Angka 2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. B. Bangunan atau bagian bangunan terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A. C. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. D. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi A. Uang, B. Logam mulia, C. Surat berharga, D. Kendaraan, E. Hak atas kekayaan intelektual, F. Hak sewa, dan G. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ke-7. Ikrar wakaf. Pasal 17. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIB dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. 2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIB. Pasal 18. Dalam hak wakif dia dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan digunakan oleh hukum. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan suara kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. Pasal 19.
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas hak harta benda wakaf kepada PPAIW. Pasal 20, saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan. A. Dewasa, B. Beragama Islam, C. Berakal sehat, D. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Pasal 21, angka 1, ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Angka 2, akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Nama atau identitas wakif, B. Nama dan identitas nazir, C. Data dan keterangan harta benda wakaf, D. Peruntukan harta benda wakaf, E. Jangka waktu wakaf. Angka 3, ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-8, peruntukan harta benda wakaf. Pasal 22. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, satu harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi A. Sarana dan kegiatan ibadah, B. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, C. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar yaitu piatu beasiswa, D. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau E. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Pasal 23, angka 1, penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Angka 2, dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf nazir, dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Bagian ke-9, wakaf dengan wasiat. Pasal 24, wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. Pasal 25, harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak sepertiga dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Pasal 26, angka 1, wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. Angka 2, penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertindak sebagai kuasa wakif. Angka 3, wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 27. Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat. Bagian ke-10, wakaf benda bergerak berupa uang. Pasal 28. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pasal 29 angka 1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Angka 2, wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Angka 3, sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Pasal 30. Lembaga keuangan syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Pasal 31. Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 3. Pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Pasal 32. PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Pasal 33. Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan A. Salinan akta ikrar wakaf, B. Surat-surat dan atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Pasal 34. Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 35.
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazir. Pasal 36. Dalam harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 37. Menteri Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 38. Menteri Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Pasal 39. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIB, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 4. Perubahan status harta benda wakaf. Pasal 40. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: A. Dijadikan jaminan, B. Disita, C. Dihibahkan, D. Dijual, E. Diwariskan, F. Ditukar, atau G. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 41. Angka 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf F dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Angka 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atau persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Angka 3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Angka 4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 5. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Pasal 42. Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43. Angka 1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Angka 2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif. Angka 3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Pasal 44. Angka 1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Angka 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pasal 45. Angka 1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan A. Meninggal dunia bagi nazir perseorangan, B. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum. C. Atas permintaan sendiri. D. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Angka 2. Pemberhentian dan penggantian nazir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Angka 3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Pasal 46. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 45 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 6. Badan Wakaf Indonesia. Bagian pertama, kedudukan dan tugas. Pasal 47. Angka 1. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
Angka 2. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 48. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan. Pasal 49 angka 1. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: A. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. B. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. C. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. D. Memberhentikan dan mengganti nazir. E. Memberikan persetujuan atau penukaran harta benda wakaf. F. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Angka 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 50. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Bagian kedua, organisasi. Pasal 51. Angka 1. Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Angka 2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Angka 3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Pasal 52. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 451, masing-masing dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Angka 2. Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh para anggota. Bagian ketiga, anggota. Pasal 53. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Pasal 54. Angka 1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, tiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: A. Warga negara Indonesia, B. Beragama Islam, C. Dewasa, D. Amanah, E. Mampu secara jasmani dan rohani, F. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan G. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan atau pengalaman di bidang perwakafan dan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah, dan H. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Angka 2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Bagian keempat, pengangkatan dan pemberhentian. Pasal 55. Angka 1. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Angka 2. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Angka 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 56. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 57. Angka 1. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Angka 2. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Angka 3. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur oleh Badan Wakaf Indonesia yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. Pasal 58. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Bagian kelima, pembiayaan. Pasal 59. Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, pemerintah wajib membantu biaya operasional. Bagian ke-6, ketentuan pelaksanaan. Pasal 60. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota
serta susunan keanggotaan dan tata cara Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Bagian ke-7, pertanggungjawaban. Pasal 61 angka 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Angka 2, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan kepada masyarakat. Bab 7, penyelesaian sengketa. Pasal 62 angka 1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Angka 2, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Bab 8. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 63 angka 1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Angka 2. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. Angka 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Pasal 64. Dalam rangka pembinaan Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 65. Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. Pasal 66. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 63, pasal 64, dan pasal 65 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 9. Ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bagian pertama, ketentuan pidana. Pasal 67. Angka 1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Angka 2. Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 400 juta rupiah. Angka 3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana paling lama penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Bagian kedua, saksi administratif. Pasal 68 angka 1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32. Angka 2. Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah, C. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIB. Angka 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 10. Ketentuan peralihan. Pasal 69 angka 1. Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini. Angka 2. Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 70. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Bab 11. Ketentuan penutup. Pasal 71. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2004, Presiden Republik Indonesia tertanda tangan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanda tangan Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004, nomor 159. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian para pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih.